Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imam Adli. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalkulator statistika yang telah saya buat. Di sini pertama ada kelas dari fungsi-fungsi yang telah saya buat. Saya namakan dengan Start Adli, yang dimana ini singkatan dari Start Kalkulator Adli. Pertama, kemudian kita lanjutkan. Pertama kita inisiasikan sebuah dictionary kosong dengan nama self dataset Adli untuk menyimpan dataset-dataset yang akan kita gunakan nanti. Kemudian di sini ada menu membuat dataset Adli. Di sini ada pengecekan bahwa untuk jika nama dari dataset itu sudah ada sebelumnya atau enggak. Kemudian di dalam dataset itu kita membuat key baru untuk list kosong untuk membuat dataset baru kita nanti. Kemudian ada menu show data Adli. Di sini kita memakai try exit key error untuk mengecek datasetnya itu ada atau tidak. Dan ini parameter Adli untuk memanggil data dari dictionary kita. Kemudian ada untuk mengecek datasetnya kosong. Lalu untuk menunjukkan datanya itu kita menggunakan looping. Baik, kita lanjut ke menu berikutnya itu ada menghapus dataset. Dia parameternya cuma satu yaitu nama dari dataset kita dari dalam dictionary. Kemudian kita menggunakan fungsi del dari menghapus sebuah key dari dictionary. Kemudian lanjut ke add data atau menambahkan data. Di sini parameternya nama dan data. Di sini kita menggunakan looping di, untuk menambahkan data ke dalam dataset kita nanti. Kemudian di sini ada rata-rata fungsi untuk rata-rata yaitu def min adli yang dimana di sini ada nama untuk memanggil dataset kita dari dictionary. Ada pengecekan untuk datasetnya kosong atau tidak. Kemudian langsung kita return dengan rumus dari rata-rata itu sendiri yaitu jumlah dibagi dengan jumlah dari semua isi data dibagi dengan panjang dari data itu sendiri atau banyaknya dari data itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke median yang di mana di sini di median parameternya nama Adli, kita exit ke error untuk melihat datanya ada atau tidak. Kemudian kita panggil dataset kita. Lalu datasetnya itu kita sortir atau kita urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian di sini kita membuat n untuk menginisiasikan variabel baru yang isinya itu panjang dari dataset kita, dari itu isinya panjang dari dataset kita sendiri. Nah, jika datasetnya kosong atau sama dengan nol, maka dia akan return dataset kosong. Jika datasetnya itu ganjil, dia bakalan langsung menggunakan rumus dari median itu sendiri, yaitu jumlah data dibagi dua. Nah, jika datasetnya itu genap, di sini kita menggunakan metode slicing list, yang dimana dari bagian tengahnya dataset itu sendiri dikurang satu dijumlahkan dengan indeks tengah bagian tengah dari datanya, lalu dibagi dengan dua untuk rumus dari median genap. Kemudian di sini ada range, di mana range itu meminta parameter nama, yang dimana pertama kita yang dimana kita pertama memanggil dataset kita, kemudian kita cek datanya itu ada isi atau enggak, lalu kita return yang dimana range itu kan uh, nilai maksimum dikurang dari nilai minimum dari sebuah data, dimana nilai maksimumnya itu kita cari menggunakan fungsi max dari Python dan nilai minimumnya itu kita cari menggunakan dari min Python itu sendiri. Kemudian ada kuartil satu dan kuartil 3 di sini. Saya menggunakan teknik slicing data, di mana dari kuartil itu kan bisa kita sebut merupakan uh,
data median dari paruh suatu data. Misalnya kuartil satu ini dia merupakan nilai tengah dari paruh bawah sebuah data. Bisa kita contohkan di sini misalnya, pertama di sini ada data, cek data yang kosong. Kemudian kita urutkan data, kita inisiasikan panjang datanya. Jika panjang datanya itu genap, dia akan langsung mencari dari indeks yang pertama hingga bagian tengah dari data adli. Ini adalah paruh bawah dari sebuah datanya. Nah, jika datanya ganjil, itu paruh dari data yang pertama hingga paruh data tengah ditambah satu atau mediana. Nah, kemudian dari paruh bawah ini kita belah lagi. Nah, kan konsep dari kuartil kita ini median dari sebuah paruh bawah atau paruh atas dari suatu data. Nah, jika uh, panjang dari paruh bawah datanya itu genap, dia bakalan langsung sama dengan genap. Dia bakalan langsung mencari indeks tengahnya itu dikurang satu, indeks tengah dari paruh bawah data ditambah dengan indeks uh, median dari indeks paruh bawah data itu sendiri. Kemudian dibagi dengan dua. Kalau datanya ganjil, itu langsung dibagikan dengan dua saja, langsung seperti rumus median. Langsung kita cari nilai tengah dari paruh bawah data itu sendiri. Kemudian langsung di return. Kuartil 3 sama juga seperti kuartil satu, tapi konsepnya dibalik saja. Misalnya di kuartil satu itu kita dari tahap pertama hingga nilai tengah. Kalau ini dari nilai tengah hingga bagian akhir datanya. Sama seperti dari kuartil bawah, kuartil atas kita pakainya row atasnya saja. Kalau kuartil bawah itu kan kuartil bawahnya. Kemudian kita lanjut ke IQR. Ini IQR itu sendiri kan kuartil 3 kurang kuartil satu. Satu yang kita panggil dari fungsi sebelumnya kuartil 3 juga sama. Lalu langsung kita return kuartil 3 dikurang kuartil satu. Sekarang di bagian variance, di sini aku menggunakan penerapan dari rumus variance itu sendiri. Yang pertama kita ambil datasetnya, kemudian syarat dari variance itu datanya harus lebih dari satu atau paling minimalnya itu dua. Yang pertama dari variance itu kan rumusnya variance itu sendiri sigma xi dikurang x bar dikuadratkan. Nah, total yang ini merupakan bagian dari sigma xi dikurang x bar, di mana x barnya itu kita panggil dari fungsi sebelumnya. Lalu kita returnkan seperti rumusnya, sigma xi kurang x bar dikuadratkan dibagi dengan n kurang satu, atau panjang dari data dikurang dari satu. Kemudian lanjut ke standar deviasi. Standar deviasi itu sendiri merupakan akar kuadrat dari variance. Jadi langsung kita return aja, dipangkatkan dengan setengah atau 0,5. Di sini ada summary statistik. Di sini kita cuman ngeprint dari atau kemudian di sini ada summary statistik. Di sini kita cuman ngeprint dan memanggil fungsi-fungsi yang sudah kita buat sebelumnya dari min hingga standar deviasi. Kemudian kita lanjut ke korelasi. Nah, korelasi itu kemudian kita lanjut ke korelasi, yang dimana korelasi itu sendiri membutuhkan dua parameter atau dua variabel. Kita panggil variabel yang pertama sebagai X dan kedua sebagai Y. Kemudian kita harus ngecek panjang dari kedua variabel itu sama atau tidak, karena jika tidak sama, maka kita tidak bisa menghitung korelasinya. Kemudian kita dari rumus korelasi itu sendiri, kita memakai sigma XI kurang X bar dikali YI kurang Y bar dibagi dengan akar dari sigma XI kurang X bar dikuadratkan dikali akar sigma YI kurang Y bar dikuadratkan. Nah, penerapan rumusnya seperti ini. Kita memakai looping, lalu kita return semua hasil operasinya langsung. Jika satu dataset yang tidak ditemukan, dia akan langsung ngeprint error.
Eh, Kemudian lanjut ke regresi sama seperti korelasi, dia membutuhkan dua parameter, variabel X dan variabel Y, di mana kedua variabel itu dipanggil pada awalnya, kemudian dicek panjang atau ukuran datasetnya itu sama atau tidak. Di sini kita terapkan dengan rumus slope dan rumus intercept itu sendiri, yang dimana rumus slope itu sigma X I kurang X bar dikali Y kurang Y bar, dan rumus dibagi sigma X I kurang X bar dikuadratkan. Nah, jika rumus intercept itu sendiri kan, kita harus cari slope-nya itu. Y pertama rumus, kemudian intercept itu rumusnya eh, Y bar dikurang slope, lalu dikali dengan X bar. Seperti inilah penerapan rumusnya. Dia langsung kita operasikan dari hasil looping sebelumnya di dalam slope adli. Lalu hasil pencarian dari slope ini kita masukkan ke dalam rumus interceptnya. Langsung di return slope dan interceptnya. Kemudian ada koefisien determinasi atau R square. Itu sama-sama membutuhkan dua parameter, variabel X dan variabel Y. Lalu koefisien determinasi itu sendiri sama aja dengan korelasi yang dikuadratkan. Jadi langsung kita return aja. Pertama kita panggil korelasinya pada terlebih dahulu, lalu return aja langsung kita kuadratkan. Jika salah satu variabel tidak ada, dia akan langsung return nol atau tidak ditemukan. Kemudian di sini ada menu CLI. Yang pertama kita definisikan untuk ngeprint menunya 1 sampai 10 untuk menghitung dataset dan lain-lain dan keluar. Kemudian untuk menjalankan menu dan uh, OOP atau kelas dari start calculator Adli, mau itu panggil start calculator Adli. Kemudian while true untuk pengulangan yang kita gunakan untuk memanggil menu-menu dan menjalankan programnya. Dikarenakan kita tidak tahu seberapa banyak kita akan menggunakan program ini. Kemudian di sini ada pilihan satu, masukkan nama dan memanggil data fungsinya tersendiri untuk membuat data. Pilihan dua juga sama, memanggil input nama dan memanggil fungsinya. Di sini ada pilihan ketiga, input nama lalu kita masukkan datanya dengan masukkan data ke datasetnya dengan while true. Lalu mengetik sama dengan untuk menghentikan datanya. Kemudian ada empat sama juga menginput nama lalu memanggil fungsinya. Lalu ada pilihan 5 di sini. Dia seperti menu di dalam menu. Ada opsi satu, opsi dua yang dimana meminta input nama dan datanya. Lalu dia memanggil fungsi dari min dan mediannya. Sama seperti yang pilihan kelima, pilihan 6, dia juga minta input opsi. Lalu dia jika milih opsinya satu 2 3 4 atau 5, dia minta input nama lalu dipanggil atau di print fungsi dari kalkulator adlinya untuk range, quartile, EQR, variance, dan standar deviasi. Kemudian untuk pilihan yang ketujuh, itu nama lah, input nama lalu memanggil fungsi dari summary. Jika pilihan 8, dia akan untuk korelasi membutuhkan dua variabel. Lalu di sini kita input dua variabel yaitu X dan Y. Kemudian R untuk manggil fungsinya lalu di print. Pilihan ke-9 sama seperti pilihan ke-8 manggil dua variabel yaitu X dan Y. Tapi di sini slope dan interceptnya langsung digabungkan pemanggilannya sekali karena dia berada di dalam satu fungsi yaitu regresi, input parameter X dan Y, lalu di print model regresi linearnya yaitu Y, slope X ditambah intercept. Kemudian ada langsung juga di print R square atau koefisien determinasi. Nah, kemudian ada 10 untuk keluar dari program di break. Jika kita input lebih dari 10 atau selain dari 1 sampai 10 dia atau huruf atau simbol apapun itu, dia akan langsung pilihan tidak valid, silakan coba lagi. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.